Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Bella dengan NIM T2018-7082. Di sini saya akan menjelaskan telaah sosiologis pesantren dan telaah historis Aswaja. Yang pertama, telaah sosiologis pesantren. Nah, sebelum mengetahui telaah sosiologis dari pesantren, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sosiologis. Nah, jadi sosiologis itu merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi pesantren merupakan suatu keluarga yang besar di bawah binaan seorang tuan guru atau kiai atau ulama dibantu oleh ustadz. Semua rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan, baik itu halal haram, wajib sunnah, baik buruk, dan lain sebagainya, itu berangkat dari hukum agama Islam dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah keagamaan. Dengan kata lain, semua kegiatan dan aktivitas kehidupan selalu dipandang dengan hukum agama Islam. Pada kenyataannya, pondok pesantren dengan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam juga berfungsi sebagai tempat penyiaran agama Islam, di mana para santri atau santriwati dididik untuk bisa hidup dalam suasana yang bernuansa agamis. Maka dari itu, pondok pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya dan menjadi rujukan moral atau perilaku bagi masyarakat umum. Yang kedua, telaah historis Aswaja. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW maupun di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Bahkan tidak dikenal di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Terma Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya merupakan diksi baru atau sekurang-kurangnya tidak pernah digunakan sebelumnya di masa Nabi dan pada periode sahabat. Pada masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari, umpamanya, orang yang disebut-sebut sebagai pelopor mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, istilah ini belum digunakan. Sebagai terminologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah baru diperkenalkan hampir 400 tahun pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW oleh para ashab Asy'ari atau pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, seperti Al-Baqillani, Al-Baghdadi, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syahrastani, dan Al-Razi. Memang jauh sebelum itu, kata sunnah dan jamaah sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan Arab, meski bukan sebagai terminologi dan bahkan sebagai sebutan bagi sebuah madhab keyakinan. Ini misalnya terlihat dalam surat-surat Al-Ma'mun kepada gubernurnya Ishaq bin Ibrahim pada tahun 218 Hijriah. Sebelum Al-Asy'ari sendiri lahir, tercantum kutipan kalimat wa nasabu anfusahum ila sunnah, yang artinya mereka mempertalikan diri dengan sunnah, dan kalimat ahlul haq wad din wal jamaah atau ahli kebenaran, agama dan jamaah. Memang jauh sebelum itu, kata sunnah dan jamaah sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan Arab, meski bukan sebagai terminologi dan bahkan sebagai sebutan bagi sebuah mazhab keyakinan. Pemakaian Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebutan bagi kelompok keagamaan justru diketahui lebih belakangan, sewaktu Az-Zabidi menyebutkan dalam Ithaf Sodatul Muttaqin penjelasan atau syarah dari Ihya Ulumuddin-nya Al-Ghazali, yaitu idza utliqu Ahlus Sunnah fal murad bihil Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang artinya jika disebutkan Ahlus Sunnah, maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut aliran Sunni di bidang teologi, kemudian juga berkembang dalam bidang lain yang menjadi ciri khas aliran ini, baik di bidang fikih dan tasawuf. Sehingga menjadi istilah jika disebut akidah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud adalah pengikut Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah atau fikih Sunni, yaitu pengikut madhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang menggunakan rujukan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas.
atau juga tasawuf sunni yang dimaksud adalah pengikut metode tasawuf Abu Qasim Abdul Karim Al-Kushairi, Imam Al-Hawi, Imam Al-Ghazali, dan Imam Junaid Al-Baghdadi yang memadukan antara syariat, hakikat, dan makrifat. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.